Pak Sam, kita nyantai-nyantai aja. Oke, ngobrol. Yang paling pertama, isu yang terbaru saat ini. Kita kan kemarin sudah melihat jawaban jaksa. Ya. Dalam bentuk replik ya. Jadi replik itu kan jawaban terhadap pledoi Ya. yang disampaikan oleh tim lawyernya daripada Nadiem, kemudian dijawab oleh jaksa. Nah, yang menarik di dalam replik itu, jaksa masih mengucapkan bahwa perhitungan kerugian negara itu berdasarkan perhitungan keuntungan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, pertanyaannya, menurut Pak Sam, peraturan perundang-undangan apa sih? Karena sampai sekarang saya masih belum dapat loh. Di Perpres ini saya nggak dapat loh peraturan perundang-undangan apa. Ya, saya pokoknya sepakat sama LKPP lah. Di dalam surat klarifikasi itu kan bahwa tidak ada satupun pasal di dalam Perpres 16 maupun turunannya untuk pengadaan barang itu tidak ada norma 15%. Oke, sebentar terlalu jauh. Jadi bagi yang baru menyaksikan, Pak Sam ini yang lalu memberikan petisi pada LKPP, surat terbuka, dan sudah dijawab oleh LKPP, walaupun lewat daripada tanggal yang diminta, akhirnya dijawab juga oleh Biro Hukum. Dan di dalam surat itu memang menyebutkan ya bahwa norma 15% itu sebenarnya tidak ada kan? Iya, memang tegas di situ di surat itu di bagian di poin di angka 2 poin kalau tidak salah poin C itu menyebutkan dengan tegas bahwa pertama yang paling penting adalah 15% itu ada di dalam menghitung analisa harga satuan pekerjaan konstruksi. Oke, jadi 15% itu adalah untuk menghitung analisa harga satuan pekerjaan konstruksi. Itu kalau nggak salah di lampiran 2 kan? Ya. Lampiran 2. Analisa itu untuk menyusun HPS. Ya. Nah, HPS itu di dalam pasal 26 kan disebutkan bahwa HPS tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung kerugian negara. Pasal 26 ayat 6. Nah, gitu. Jadi sesuatu yang berada di dalam HPS yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung kerugian negara tidak bisa dijadikan dasar juga untuk menghitung kerugian keuangan negara karena sudah jelas HPS-nya pun tidak gitu. Nah, itu jadi kalau dikatakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana? Saya kurang tahu, mungkin ini ya peraturan perundang-undangan di negara Konoha kali ya. Di universe mana nih kita nggak tahu, atau mungkin gitu. Ada di semesta yang berbeda gitu. Makanya itu. Nah, poin pentingnya sih sebenarnya menurut saya ketika bercerita tentang harga, khususnya tentang kemahalan harga dan seterusnya. Ketika kita berbicara harga di pengadaan barang jasa itu, harga itu adalah akibat, bukan sebab. Ya, akibat karena Nah, kalau misalkan harga itu dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa itu untuk menghitung kerugian akibat kejahatan, maka kejahatannya dulu. Nah, ini sesuai dengan teori daripada hukum pidana yang baru berdasarkan KUHP yang baru. Bahwa kalau kita lihat di pasal 603 maupun 604, yang namanya kerugian keuangan negara itu harus terbukti dulu. Baru dilihat yang lain, perbuatan lawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya atau menguntungkan. Istilahnya sekarang namanya adalah delik material. Nah, delik material. Jadi agak kontradiktif tuh kalau misalkan dinyatakan karena perhitungan kerugian keuangan negara itulah kemudian dinyatakan sebagai kerugian yang nyata dan pasti. Yang pasti dan nyata. Ya, itu ada kalimat di dalam replik itu. Itu kontradiktif betul. Kenapa? Karena 15% tadi kemudian menjadi nyata dan pasti kerugiannya. Padahal kerugian itu menjadi nyata dan pasti karena kejahatannya dulu terbukti. Gitu loh. Ini kebalik-balik logika kausalitasnya. Yang sebab menjadi akibat, yang akibat menjadi sebab. Gitu. Yang serunya lagi, Pak Sam, saya lagi kepikir untuk pengelola pengadaan. Contoh misalnya kalau kita mengatakan, kita mengiyakan bahwa yang namanya norma keuntungan itu maksimal ada 15%. Ini yang kita makan ini nih. Ya. Kita harus menghitung dong berarti berapa harga kentangnya, berapa minyak gorengnya. Kemudian dijumlahkan semua, ditambahkan 15%, hanya itu yang boleh dibeli. Dan yang paling membahayakan Pak Halid, kita akan terjebak di sini. Kita nggak tahu bahwa misalkan nih piring ini kan piring yang berkali-kali pakai. Betul. Bukan ketika kita bayar kemudian harga sewa piring ini. Nah, kan nggak nyewa kita. Betul. Orang piringnya sudah menjadi milik restoran, kemudian dia pakai lagi buat kita. Kalau piring ini ditanyakan berapa harga beli piring? Lah,
Nggak bisa. Nggak bisa karena piring dipakai berkali-kali, kecuali kalau Iya. setelah dipakai kemudian kita buang, kita lempar Nah, gitu kan. itu kan terus Baru kita bisa kita hitung. juga nggak tahu nih kentang ini ternyata hasil beli 10 dapat 1. Nanti dianggap lagi kerugian negara yang Nah. satunya itu. Itu kan. Jadi apa ya? Ketika kita nabrak logika dasar nih bukan karena hukum itu kan logika dasar, betul. norma. Betul. Ketika kita nabrak norma, kita sendiri sebenarnya sedang membangun upaya untuk nabrak apa hukumnya. Jadi yang melawan hukum itu siapa sih sebenarnya gitu. Terus hukum yang mau ditegakkan hukum yang mana gitu. Siapa yang menjadi penegak hukum sebenarnya. Jadi wilayah ini juga sering nanti kita ditakut-takutin juga Pak Lid. Apa itu? Pakai pasal 281. Ah, apa ini gitu. beda lagi soalnya. Gitu, Beda lagi ya soalnya. Jadi kita tutup dulu nih. Kita tutup dulu Nggak, bahwa saya mau ini nih Pak Lid, ini yang paling penting ya kalau Ya. soal harga ini ya. tutup masalah yang 15% dulu. Iya, Ah, ini yang 15% Ya. dulu nih, yang paling penting menurut saya tadi ya. Bahwa harga di dalam proses pengadaan barang jasa kalau dia berkaitan dengan kerugian keuangan negara adalah akibat. Ya. Sebabnya harus dibuktikan dulu. Ya. Ada kejahatan atau tidak. Ya. Nah, kemudian berapapun keuntungan yang dihasilkan dari kejahatan, karena keuntungan tadi kan sebab. Betul. Akibat maksudnya. Akibat, ya. Karena keuntungan tadi kan akibat. Nah, berapapun akibat yang terjadi kalau sebabnya karena kejahatan, maka ketika dihitung 15%, potensial perhitungan seperti itu akan merugikan keuangan negara. Ya. Contoh yang tadi saya bilang, saya beli barang itu ternyata dijual oleh penjualnya adalah barang curian. Ah, oke. Ya. Barang curian itu kan harganya 0. Ya, betul. Dia jual 5 juta, maka Ya. ketika saya beli 5 juta, berarti si pencuri itu mendapatkan keuntungan 5 juta. Betul, kenakan 0. Nol. Ya. Berarti kan 100%. Ya. Nah, 100% itu karena dihasilkan dari kejahatan, maka perhitungan kerugian negaranya adalah 100% itu. Total loss. Total loss. Iya, karena jalannya emang nggak benar gitu Nah, kan. celakanya kalau Ya. misalkan APH-nya gunakan 15%, berarti kan malingnya Masih boleh untung 15%. Enggak, malah untung kan misalkan Iya. 100%. Iya. 100%. Dia Iya. cuma dikenakan Kerugian. mengembalikan 15%. Berarti 85. 85% dia untung. Ya. Jadi sama dengan bahwa kita menghargai kejahatan dia. Kalau kayak gini ya seperti yang diucapkan oleh beberapa koruptor itu. Iya. Kalau begitu mending saya korupsi Iya, itu banyak. Iya. Karena toh mengembalikan cuma 15%. Nah, ini pola berpikir a contrario itu yang Ya. saya bilang itu. Oke. Jadi 15% banyak orang salah paham. Ya. Saya membela 15% itu seolah-olah saya pokoknya ke 15%. Betul. Justru ini adalah jangan sampai nanti penjahatnya merasa beruntung. Ya. Ya udah gue curi aja. Toh nanti gue dihukum paling cuma 5 tahun. Ya, habis Tapi kan itu 85%-nya kan. Ya bisa disimpan tempat lain dong kalau Iya. begitu. Apalagi kalau nggak ada perintah penyitaan. Nah itu. Jadi itu tuh yang ingin saya sampaikan di vlog kali ini. Ini hal yang baru yang saya sampaikan. Iya. Supaya kita bisa berpikir kalau dalam istilah agama itu Pak dalam ilmu tajwid itu namanya nakirah mutoddah. Nakirah mutoddah itu ketika kita mengeluarkan hukum, itu kita harus tahu seluruh aspek itu harus seimbang. Ya. Nggak boleh berat sebelah. Nggak boleh kita misalkan begitu di aspek yang lain kok tidak adil ya. Iya. Gitu. Makanya kalau nakirah itu mengucapkannya bulat betul dalam bentuk huruf yang matnya betul. Iya. Gitu. Nah ini bagian gitu. Karena kita juga harus adil terhadap diri kita sendiri, harus adil kepada orang lain, dan harus adil kepada lingkungan. Jadi itulah prinsip keadilan. Itu prinsip Oke, keadilan. jadi kita closing ya teman-teman semua yang menyaksikan vlog ini bahwa tidak ada yang namanya batasan keuntungan 15% untuk penyedia di peraturan perundang-undangan manapun. Iya. Kalau mungkin ada, itu mungkin ada di universe yang lain. Seperti itu. Nah, kita sekarang bahas yang berikutnya, Pak Sab. Di dalam surat klarifikasi LKPP itu ada kalimat, walaupun sifatnya mengingatkan, menghimbau. Ya. Menghimbau bahwa kasus ini masih dalam proses untuk pro justisia, proses pengadilan. Sehingga diingatkan terhadap pasal 281 KUHP. Nah, itu. Itu Ini menarik. bagaimana nih? Ya, Sebelum kita ini, apa itu 281 nih yang Pak? Sampai sih sudah searching dong. Iya, kalau 281 itu kan itu menyebutkan bahwa setiap orang yang berupaya memaksa atau mempengaruhi, bermaksud mempengaruhi aparat hukum yang menyelidik, menyidik, memeriksa dan segala macam dengan cara memaksa atau mendorong
maka akan dapat dikenakan pasal pidana. Ya, dikenakan gitu. sanksi pidana. Sanksi pidana. Ya. Menurut saya itu betul. Ya. Betul. Tetapi Pasalnya nggak salah kan? Iya, pasalnya nggak Dan salah. jangan lupa loh, itu kan 281 KUHP Iya. yang sudah berubah. Yang sudah berubah. Nah, di surat itu yang belum berubah. Iya. Makanya saya bilang, ini saya bilang kalau misalnya teman-teman nih pelaku pengadaan nih nanya ke Biro Hukum misalkan. Karena suratnya dari Biro Hukum ya, Pak Lid. Saya nggak nyebut surat LKPP ya. Jadi ke Biro Hukum. Yang pertama, kalau sampai rujukan pasal nggak update kan kasihannya. Betul. Apalagi pasal 281 itu bagian yang berubah gitu. Betul. Dan berubahnya substansial. Betul. Meskipun berubahnya itu hanya penempatan sebenarnya. Tapi penempatan kan kayak subjek, predikat, objek. Kalau Betul. berubah kan otomatis berubah. Nah, kalau di pasal 281 yang pertama, Ya. itu sangat cair. Artinya dengan maksud saja, Ya. tanpa ada caranya pun, Ya. artinya mens rea udah terpenuhi. Betul. Gitu. Nah, kalau yang 281 perubahan, itu sudah mulai mengikuti, kalau saya mulai mengikuti pola pemikiran, karena saya muslim ya, Ya. pola pemikiran surah Al-Falaq ayat terakhir. Ya. Yang di situ menyebutkan bahwa kalau saya nggak salah singkat gitu ya, ya Allah lindungilah kami dari orang-orang yang hasad apabila dia hasad. Berarti ada kata-kata apabila. Apabila. Jadi Ya. kan kalau lindungilah kami dari orang-orang yang hasad mens rea. Ya. Tapi lindungilah kami apabila dia hasad aja, Ya. kalau dia mau melakukan aktusnya. Ya. Nah, 281 perubahan itu seperti itu. Ya. Jadi saya mungkin saya ngomong mencoba mempengaruhi, Ya. tapi saya tidak melakukan cara-cara memaksa. Iya. Betul. Maka tidak Tidak terpenuhi. terpenuhi. Gitu. Jangan lupa kalau bicara masalah hukum pidana ada unsur. Nah, Ya. Unsur-unsurnya itu harus terpenuhi. Terpenuhi. Baru terpenuhilah pemidanaannya. nah itu apa ya yang saya bilang tadi, selevel surat lembaga setingkat kementerian, Biro Hukum lembaga setingkat kementerian menggunakan pasal yang tidak update. Ya. Itu berat menurut saya. Ini yang pertama ya, dari sisi pasal ya, penggunaan pasal. Jadi penggunaan pasal itu sendiri tidak sesuai lagi, karena Iya. pasal yang digunakan adalah berdasarkan KUHP yang sudah diubah. Betul. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyesuaian pidana. Dan perubahannya ingat loh Pak, Iya. saya itu perubahannya. Kalau ada orang bilang kan baru setahun, ini 2023 ke Iya. 2026 itu 3 tahun Pak. Betul. Betul. Jadi selama 3 tahun. Betul. jadi nggak ini Iya. gitu loh. Jadi nggak concern lah kalau misalkan. Dan yang kedua 2026 ini kan betul-betul digaungkan betul. Betul. Penyesuaian pidana. Penyesuaian pidana Iya. dan bagi orang pengadaan ini sangat penting. Iya. Gitu loh. Itu pertama dari sisi pasal. itu Nah, pasal. mau yang kedua lagi ini yang kita lihat nih, Pak Sam. Kalau kita menggunakan pasal tersebut bahwa dengan menyuarakan ketidaksesuaian kita, ketidaksetujuan kita dengan pemberi keterangan ahli, dengan jaksa bahkan, atau dengan pengacara boleh jadi di luar pengadilan, berarti kita melakukan tindakan yang namanya perbuatan pidana tadi dong. Iya, jadi seolah-olah seperti itu. Nah, kalau begitu bagaimana dengan yang memberikan amicus curiae sekarang? Nah, amicus curiae kan gitu juga. Belum lagi Prof. Mahfud MD. Bayang itu Prof Mahfud bisa kena juga tuh kalau kayak gitu tuh. Gitu kan. Jadi terlalu tergesa-gesa menggunakan pasal pidana di dalam urusan-urusan yang bersifat administratif. Jangan-jangan ini adalah dalam tanda kutip mengingatkan dalam konteks tertentu. Iya, kalau saya sih secara pribadi karena surat, kalau ini khusus ya Pak Halid ya, karena pasal poin 1 itu betul-betul memention nama saya. Iya. Jadi saya tidak bisa menimpakan kepada teman-teman nih. Iya. Tapi saya tersinggung secara pribadi gitu lah. Seandainya ini juga saya mau bicarakan dengan teman-teman lawyer dan segala macam, gitu saya bisa saja menyatakan bahwa ini ancaman buat saya. Iya. Tapi kan gini, saya ingin mendudukkan, ini persoalan administrasi, Iya. ini persoalan primum remedium. Iya. Yang sekarang harusnya ultimum remedium, Iya. tapi dijadikan primum Iya. remedium. Nah, administrasi ini kan urusan primum nih. Iya. Janganlah menggunakan instrumen-instrumen ultimum remedium. Iya. Itu sama aja gini Pak Alid. Kalau saya ingatkan, ada anak kecil mandi di air kotor, kemudian bapaknya itu negur sambil membawa parang. Kata-katanya, ayo berhenti mandi gitu kan. Tapi sambil bawa parang. Iya. Gitu kan.
Berarti kan ini Harusnya pengancam. ingatin dulu. Iya, Nih. Nah, kalau ada- cuman bawa misalkan bawa rotan gitu ya, Iya. rotan dan Iya. segala macam. Itu kan masih inilah, meskipun agak keras juga, tapi Iya. itu masih ini bawa senjata tajam. Ya, yang memang sifatnya adalah opsi paling terakhir. Kecuali kalau yang mandi itu perampok. Iya, nah ini kan yang pertama saya bertanya ke LKPP, saya fasilitator LKPP, Iya. saya memiliki sertifikat Iya. level 1 LKPP, saya Iya. memiliki sertifikat narasumber LKPP, saya ini keluarga LKPP Iya. juga, kalau misalkan diakui ya, Ya, maka ketika mau negur saya itu udahlah dengan cara-cara yang biasa. Saya mengingatkan LKPP pun juga bukan berarti saya melawan LKPP kan. betul. Jadi Kan mengingatkan gitu ya. senjata pidana ini ketika dipakai di dalam surat yang sifatnya administratif, maka saya menganggap ini ancaman bukan himbauan. Itu yang dua ya. Ya. Jadi pertama tadi tentang masalah konteks pasal yang digunakan, kemudian yang kedua menggunakan pasal pidana terhadap hal yang seharusnya itu adalah primum remedium kan Iya, begitu. betul. Dan walaupun itu primum remedium, kalau menurut saya yang ketiga ini tidak tepat. Tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena kita jangan lupa pasal kita punya Undang-Undang Dasar 1945 kan, Betul. kemerdekaan berserikat, Berkumpul, berkumpul, mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun Tulisan. tulisan, dijamin oleh Undang-undang. Undang-Undang Dasar. Iya, apalagi kalau soal etika, saya kan sudah beretika ya. Iya. Saya sampaikan secara tertutup, Iya. kemudian saya minta 14 hari dijawab. Iya. 14 hari itu juga saya gunakan norma pengadaan loh. Ya. Itu kan 14 hari di kontrak ada SPPBJ sampai kontrak 14 hari, dari kontrak sampai PCM 14 hari. Jadi Ya. 14 hari itu adalah norma yang umum di pengadaan. Iya. Seandainya saya bukan orang pengadaan, saya mungkin akan gunakan norma yang lain. 3 kali 24 jam. 3 kali Kayak 24 lawyer. jam. Kalau misalkan saya di lingkungan RT RW, saya 1 kali 24 jam wajib lapor gitu Iya, ya, kan. kayak orang yang nginap gitu Iya, ya. artinya penggunaan norma waktu itu tidak salah. Kemudian yang kedua, di surat itu saya tegas sekali menyebutkan apabila tidak dijawab dalam waktu 14 hari, maka saya minta izin Iya. untuk ini menjadi surat terbuka. Iya. Kenapa menjadi surat terbuka? Karena saya pengen menjelaskan kepada publik bahwa persoalan 15% ini adalah diskursus Iya. gitu. Dan kemudian saya ingin membuktikan apakah pendapat saya, pertanyaan saya ini adalah bagian dari pertanyaan kawan-kawan. Ya. Dan ternyata bagian dari 2162 Yang sudah penandatangan menandatangani petisi. Iya. Dan maka dari itu kemudian ini Palits yang juga saya nggak ceritakan ya. Ya. Sehari setelah ngobras itu besoknya saya langsung kirimkan surat resmi ke LKPP melalui persuratan melaporkan hasil petisi. Ya, jadi petisi itu bukan cuma sekedar di publik begitu saja, tapi Pak Sam justru menyampaikan Iya, saya hasilnya. sampaikan secara resmi, ada capture-nya dan segala. Dan di surat itu juga saya tidak minta jawaban. Iya. Karena sifatnya saya hanya menyampaikan laporan bahwa surat klarifikasi ini disetujui juga oleh 2162 Iya. orang. Berarti ada 2000 lebih orang yang sepakat terhadap hal Iya, nah tersebut. tujuannya apa? Bukan ingin show off gitu, enggak. Tapi kan saya punya beban moral ketika terlanjur ini menjadi surat terbuka dan meminta dukungan. Ya. Maka dari itu saya sampaikan surat itu dan saya tulis tegas, tidak perlu dijawab. Kemudian saya japri langsung Bu Kepala LKPP dan beliau sangat responsif. Ya. Terima kasih Pak Samsul telah memberikan masukan kepada Ya. kami. Itu luar biasa loh. Jadi kalau ada orang-orang di bawah Ibu Kepala LKPP yang keberatan, ini ada apa gitu. Ya. Ini yang justru menurut saya secara kelembagaan LKPP sangat welcome sekali, tetapi mungkin ada beberapa orang yang nggak nyaman dengan persoalan ini. Intinya adalah niat Pak Samsui niatnya baik, Betul. bukan merusak lembaga, Bukan. tapi mari menyelamatkan lembaga Betul. dari pendapat-pendapat yang justru bisa menjerumuskan lembaga itu sendiri. Betul. Dan yang paling penting adalah ini paling utama, saya itu niat yang paling terdalam ya Pak Lid, Ya. tulus nih menyebutkan bahwa saya sendiri sebagai narasumber pengadaan itu dapat penghasilan hampir separuh hidup saya. Sekitar 2010 sampai sekarang ada 15 tahun hidup saya itu hidup dari pengadaan barang jasa. Ya. Pengadaan barang jasa ada karena pelaku pengadaan barang jasa. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mencoba-coba mengotori piring nasi saya Ya. dengan kotoran, Ya. maka saya akan berupaya untuk menghindari dan Ya. melarang orang itu untuk Ya. mengotori piring nasi saya. Apalagi teman-teman di LKPP. Teman-teman di LKPP
digaji, lembaga itu ada, itu karena pelaku pengadaan. Ya. Maka sejatinya pelaku pengadaan lah yang dilindungi oleh lembaga. Kalimat Bukan- ini yang saya butuhkan. Bukan Jangan lembaga lupa. yang justru mendorong pelaku pengadaan yang menjadi asbab munculnya LKPP menuju penjara. Jangan lupa lagi-lagi LKPP itu lembaga kebijakan Kebijakan. pengadaan barang atau jasa, bukan lembaga pencegah korupsi. Betul. Jadi tetaplah berada di wilayah administratif meskipun ada intervensi-intervensi program pencegahan korupsi, bukan berarti tidak didukung. Bertahan pada posisi yang objektif pada bidangnya itu adalah juga bagian pencegahan korupsi. Karena dengan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dengan baik, membangun sistem yang akuntabel, sistem yang memang kalau diikuti tidak akan membuka kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, itu adalah bagian daripada pencegahan kan? Betul. Justru melampaui kewenangan dari primum ke multimum remedium itu adalah penyimpangan itu sendiri. Oke, jadi ini tanggapan dan klarifikasi langsung daripada penyusun petisi yang disampaikan oleh LKPP. Ini kayaknya diskusi pertama ya. Siap. Setelah petisi Ini. tersebut disampaikan dan ini langsung ditodong kepada Pak Samsul, mumpung beliau sedang berada di Jakarta. Jadi ada penyampaian terakhir Pak Sam? Ya, saya ingin menyampaikan saja terima kasih kepada 2.162 teman-teman yang bersedia untuk menandatangani petisi. Kemudian juga ada 65 donatur Pak Halid. Mengumpulkan dana 4 juta lebih 4.300.000 lebih untuk membesarkan petisi ini. Saya terima kasih sekali. Ini berarti bahwa kita sama-sama sayang dengan LKPP, kita sama-sama sayang dengan pengadaan barang jasa, maka kita harus mengkoreksi ketika LKPP diseret-seret oleh kepentingan hasrat-hasrat yang tidak inline, tidak sejalan dengan upaya-upaya administratif pemerintahan dan administrasi keuangan. Mudah-mudahan langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. sehingga LKPP ke depan menjadi betul-betul LKPP yang clean berada di wilayah administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan. Demikian Pak Halid kira-kira. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Salam pengadaan.